Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian calon surganya Allah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Ketua Muhammadiyah dan Ketua Aisyah. Nasihatul Asyihnya ada ya, dan Ketua Remaja mulai dari IMM sampai IPM. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah qiyamul lail kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang masih ada di hatinya kebencian, makanya perlu kita halal bihalal. Ada dua makna halal bihalal. Yang pertama, halal bihalal itu maknanya terang. Yang kedua, terbuka. Yang ketiga, menyelesaikan benang kusut. Itu namanya halal. Terang artinya tidak sembunyi-sembunyi. Kalau lawannya halal itu haram. Kalau haram itu sembunyi-sembunyi. Contohnya pacaran di kebun pisang, di kuburan Cina, ya, atau di hotel yang jauh, nah itu pacaran. Kalau halal itu ya terang-terangan, disaksikan oleh dua saksi, pria dan wanita, disaksikan oleh orang banyak. Terang, halal. Sebelumnya haram, sekarang sudah halal, terang benderang. Makna yang kedua, halal itu artinya membuka benang kusut. Ini benang ini kusut. Permusuhan udah 7 turunan. Karena perbedaan politik, pilihan, perbedaan aliran, satu Muhammadiyah, satu NU, misalnya sampai 7 turunan. Nah, diselesaikan benang kusut, namanya muhallil. Ya, sesuatu yang sulit diselesaikan pelan-pelan, akhirnya terurai itu benang, itu namanya tahlil. Orang yang menyelesaikan urusan benang kusut atau mencari solusi, itu bahasa Arabnya muhallil. Kalau dalam bahasa kekinian namanya orang yang bekerja di laboratorium, apa namanya itu? Analyze. Analyze itu sama dengan muhallil, halal. Yang tertentu penyakitnya dibawa ke lab, nah itu namanya analyze atau muhallil bahasa Arab modernnya. Nah itu makna dari halal. Ya, jadi menguraikan benang kusut. Kemudian makna yang berikutnya itu saling ridho. Itu namanya halal bihalal juga, saling ridho. Kalau Bapak belanja, Ibu terutama di pasar kurma, subtamar, itu kan kita bilang ke Tuan halal. Nah, itu artinya saling ridho. Halal. Dia bilang halal. Ya. Kemudian kalau kita naik bis atau naik taksi, uang kita harusnya kembali. Tapi supirnya, sawaknya bilang halal haji. Halal, jangan ditunggu kembaliannya. Dia udah bilang halal, kita jawab bilang halal juga. Itu namanya sok-sok ke Arab. Iya, atau kita belanja di toko, ya, halal haji, Siti Rahmah, halal. Ya udah, jangan ditunggu, udah. Besar ini, makanya kalau belanja harus dengan uang pas. Nah, jadi dia bilang halal, ya udah, itu tunggu juga. Ya, itu namanya saling ridho. Ya, halal bil halal. Cuma kalau istilah halal bihalal khas Indonesia.
Ya, tapi kalau kita belajar itu namanya gaul. Ya, pergaulan. Ya. Kalau kita halal bil halal itu khas Indonesia. Itu di zaman Soekarno. Ada menteri agamanya Wahid Hashim, putra Hashim Asy'ari. Anaknya yang menjadi presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid. Wahid itu Wahid Hashim. Itulah yang mendeklarasikan acara halal bihalal. Sampai itu tokoh Islam, yakni intelektual Islam, yaitu Haji Agus Salim. Tapi yang mempopulerkannya di depan publik itu adalah Soekarno. Ya, Soekarno lah bertanya kepada para tokoh Islam, apa sebaiknya acara yang kita adakan setelah puasa Ramadan selesai. Maka dari itu berhasil kemufakatan yang disebut dengan halal bil halal. Tapi itu ada rujukannya dari hadis. Ya, dari hadis Ibnu Majah yang berbunyi, "Man kanat muslimatun li akhihi aw min irdihi falyatahallal minhu qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Siapa di antara kalian yang telah menzalimi saudaranya atau menyinggung kehormatannya, falyatahallal minhu, cepat berhalal-halalan. Kita musuhan, kita memfitnah orang, sebelum kita diampuni oleh Allah dosa kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tidak percuma kita cepat bertobat istighfar kalau urusan kita dengan manusia belum selesai. Kenapa sekarang ini harus berhalal-halalan, saling terbuka, saling memaafkan? Nanti di akhirat nggak bisa selesai dengan duit, harus dengan tukar guling. Di dunia kita bersalah, nabrak orang, dia meninggal, kita antar ke rumah sakit, kita bayar semua selesai. Kita minta maaf, selesai. Kalau ada urusan duit, kalau ada fulus, mulus. Kalau tidak ada fulus, kurus, manfus. Di dunia selesai oleh uang. Ya. Saya meminta maaf kepada Bapak karena perbedaan politik. Undang ke kafe, restoran sederhana. Di situ kita nego. Selesai sudah oleh duit. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi dinar dan dirham, apalagi dolar dan rupiah. Makanya hadis itu sambungannya, ya, nanti ada orang yang bangkrut di akhirat. Bangkrut bagaimana? Kata sahabat, kalau bagi kami yang disebut bangkrut adalah orang yang tak punya harta dan kekayaan, kemudian hidupnya terlunta-lunta, itu bangkrut. Atadruna manil muflis? Lalu Nabi menjawab, apa? Mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa hajj. Mereka yang datang nanti pada hari kiamat dengan pahala yang banyak, pahala sedekah, pahala salat, pahala semua ibadah yang baik. At the same time, pada waktu yang sama, wa daraba hadza, ya, wa kadzaba hadza, dia menyakiti hati orang, dia memfitnah orang, dia menjatuhkan nama baik orang, dia bermusuhan kepada orang, marah-marah. Untuk memberi maaf pada
dan dirham. Wa ukhiza min hasanati, lalu diambillah kebaikan pahala kita untuk membayar kesalahan kita kepada orang lain. Wa ukhiza min hasanati, ya, dan diberikan kepada orang yang kita sakiti. Ternyata jadi pemimpin lama, banyak orang yang disakiti, banyak tanah yang digusur tidak sesuai dengan aturan, banyak rumah yang dirubuhkan karena lama merintah, lama pula yang antri untuk meminta keadilan. Di dunia ini pengadilan banyak, keadilan sedikit. Maka caranya keadilan Tuhan adalah dengan cara barter. Diambillah kebaikan kita, diberikan kepada orang yang kita sakiti, ya, satu persatu, ya, apalagi pejabat, ya, yang banyak orang disakitinya, nah itu ngantri. Lalu kebaikan sholat, haji, umroh tadi, puasa tadi, zakat tadi sudah habis, orang masih ngantri untuk meminta keadilan. Jadi kita jangan terlalu pesimis, Pak, terhadap orang yang menyakiti kita, pemimpin yang menzalimi kita. Ada pengaliran Allah yang Maha Adil. Ya, surah apa? At-Tariq. Ya, innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla sarair. Ma lahu min quwwatin wala nasir. Allah mampu mengembalikan kita seperti di dunia ini. Ini acara halal bihalal kita juga sudah direkam oleh malaikat raqib dan atid. Apalagi kejadian pembunuhan, kezaliman terhadap pemimpin dan ulama, ada rekamannya. Allah mampu, innahu ala wajhihi laqadir. Diputar flashback kita. Yauma tubla sarair, pada hari itu dibongkar semua rahasia. Kita nggak bisa ngeles. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ma lahu min quwwatin wala nasir. Nggak ada yang bisa menolong kita. Kalau di dunia ini kita bersalah, datang pengacara yang hebat, ya, Hotman Paris, Huta PA misalnya, ya, selesai, udah hukuman ringan. Ya, banyak pengacara yang hebat bisa membantu kita kalau fulus ada. Tapi di akhirat nggak ada fulus, nggak ada politik tekanan, semuanya dibongkar semua rahasia, tidak ada pengacara kecuali diri kita sendiri, amal kita sendiri. Nah, malahu min quwwatin wala nasir. Nggak ada yang bela kita. Nah, itulah pengadilan Allah. Jadi kebaikan kita sudah habis, pahalanya diberikan kepada orang yang kita jahati, yang kita zalimi. Kemudian masih ada lagi nanti. Ya, karena orang banyak disakiti. Terus what's next? Bagaimana berikutnya? Nah, pahala apa? Wa ukhiza min sayyiati, diambillah dosa-dosa orang yang kita sakiti, dipikulkan kepada kita. Coba, udah capek sholat, udah capek apa? Sholatnya apa? Sholat pencitraan, puasanya apa? Puasa pencitraan, kan bisa begitu. Ya, nah, diambillah kejahatan dosa orang yang kita sakiti, lalu dipikulkan kepada kita, lalu kita diceburkan ke dalam neraka. Kan cebur, tendang. Ini hadisnya. Ya, makanya perlu hari ini halal bihalal supaya di akhirat jangan repot. Kalau di akhirat kan ngantrinya banyak, panjang. Namanya kiamah. Kiamah itu dari qoma. Kalau orang iqamat, pada qomatis shalah, itu nggak boleh berdiri. Harus berdiri kalau muazin sudah ngomong pada qomatis shalah. Karena sholat harus berdiri bagi yang mampu. Kiamat sama ada itu, berdiri terus.
sampai giliran kita dipanggil. Ya, berdiri terus. Kenapa? Karena kursi nggak ada. Dunia sudah rata dengan tanah, nggak ada naungan. Jadi kita berdiri aja, long time standing. Kita masih bisa, ya, distancing untuk berdiri. Sana berdiri terus, nggak ada pakai masker, nggak ada payung dari mana? Pabriknya udah hancur, udah rata dengan tanah. Ya, nggak ada tempat duduk nggak ada, orang rata. Makanya kita berdiri, ya, berdiri terus karena udah sesak oleh umat manusia dari Adam sampai kepada Adam Jordan. Ya. Jadi itu kiamat. Maka selesaikan sekarang juga, kata hadis Nabi, falyatahallal minhu. Selesaikan perkara-perkara kamu dengan sanak saudaramu, dengan tetanggamu, dengan sesama jemaahmu, karena beda pikiran, beda pendapat, akhirnya musuhan. Cuma karena kunut lalu tidak bertegur sapa, cuma beda karena 11 dengan 23 tidak bertegur sapa, tidak berhubungan baik. Selesaikan sekarang juga. Itulah disebut dibolehkan halal bihalal. Jadi halal bihalal itu tujuannya baik. Percuma kita puasa sampai itikaf 10 hari, tapi muncul bercirik. Itu bahasa Jerman Barat. Ya, mulut berbisa. Percuma bro. Walaupun kita sholat sampai jidat hitam, tapi kalau kepada keluarga tidak baik, pada saudara tidak baik, makanya belum halal bihalal seperti ini, halal bihalal secara kecil. Selesai sholat id di lapangan, datang ke rumah, ya, istri mencium suami, sebaliknya diikuti oleh anak-anak, itu sudah halal bihalal dalam skop kecil. Tapi kita masyarakat banyak, inilah yang disebut dengan falyatahallal minhu, saling berhalalan, saling terbuka, saling ridha, saling memaafkan. Itu makna halal bihalal. Kalau haram, saling menjauhi, saling memusuhi, saling marah-marahan, saling tidak bertegur sapa. Haram. Ya. Jadi haram itu maknanya banyak, seperti halal bihalal tadi. Halal maknanya terbuka, menyelesaikan benang kusut, ya, menjernihkan air keruh, ya, yang lain lagi banyak, ya, saling ridha. Haram juga demikian. Haram dalam makna pekerjaan, itulah yang disebut haram. Haram makan riba, haram riba menyangkut pekerjaan, ya, kata kerja. Haram makan harta anak yatim, haram bermusuhan dan lain sebagainya. Ada haram dalam pengertian maknawi. Ya. Haram dalam pengertian maknawi adalah haram artinya yang mulia, yang suci, yang terhormat, yang luhur. Itu dalam pengertian maknawi. Ya. Jadi Masjidil Haram adalah masjid yang mulia, masjid yang suci, ya, masjid yang luhur, ya. Makanya bahasa Inggrisnya bandingan haram itu holy mosque, ya, masjid suci. Kemudian apa lagi? Tanah suci, nah, holy land. Kitab suci, holy Quran, suci. Kalau hari suci, holiday. Jadi suci artinya haram. Jangan kita pergi ke Masjidil Haram karena haram sih. Belajar bro. Ya. Jadi haram itu dari segi maknawi itu artinya suci. Hari suci, holiday. Tanah suci, holy land. Quran suci, holy Quran. Ya, yang terjemahan holy Quran Muhammad Yusuf, ya. Itu dan terjemahkan, ya, dari Inggris, dari Arab ke Inggris, itu namanya Holy Quran. Ya, Quran
lingkungan suci. Kenapa lingkungan suci? La yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ya. Suci beda dengan bersih. Ya, karpet WC itu bersih. Masjid suci. Ya. Kenapa disebut ini masjid suci? Semua masjid suci karena orang yang masuk nggak boleh yang berbuat dosa. Ibu-ibu pakai boxpan ke sini, pakai daster, nggak boleh. Ini rumah suci. Bapak jangan pakai celana pendek sini. Ya, pengurus jangan main gaplek. Ini di sini. Karena nggak boleh berbuat dosa. Di masjid itu jangan marahin orang. Karena itu suci. Ya. Di rumah boleh nggak marah-marah bapak ke ibu? Boleh. Di sini nggak boleh marah. Rumah ibu suci atau bersih? Bersih. Karena bapak nggak celana pendek aja di rumah. Nah, apalagi sudah makan, saya aja buka baju di rumah. Nah, iya. Gitu juga ibu juga. Orang Arab juga begitu. Wanita-wanita Arab itu dia menggantungkan cadarnya di pintu aja tuh, bererot cadar. Ya, sama gamis. Tapi kalau di rumah dalam rumah dia sama dengan Indonesia. Tapi kalau sudah datang tamu atau keluar dia tinggal memakai gamis dan cadar. Ya, karena rumah kita bersih. Ya, bersih itu tidak suci. Artinya tidak boleh ke masjid dengan terbuka aurat. Di rumah boleh terbuka aurat. Tapi kalau datang tamu, makanya lihat di pintu pengintipan. Ini saudara atau siapa? Kalau tamu jauh, baru yang melayani bapak dulu, kemudian ibu pakai gamis. Ya, begitu juga ibu-ibu. Kalau saya bertamu ke rumah ibu, jangan setelah bapak ibu tahu aja. Bapak meletakkan air, silakan Ustaz, tapi ibu pakai daster, kan saya melirik juga. Normal. Kucing kalau di depannya ada ikat, nyambat dia. Kecuali kucing yang udah ompong, tapi udah ada niat. Ya, kalau tamu itu orang lain, itu harus nutup aurat. Jadi kalau tamu itu saudara sendiri, adik sendiri, kakak sendiri, itu di dalam Islam dibolehkan. Ya. Itu yang disebut dengan suci, dengan bersih. Jadi kalau rumah suci Baitullah tidak boleh berbuat dosa. Ya. Jadi itu bedanya suci dengan bersih. Kalau bersih hanya bersifat materi yang tampak. Kalau suci tidak tampak. Jadi itulah tanah suci, Baitul Haram, ya, rumah suci. Kemudian ada bulan haram, bulan suci. Muharram, bulan suci. Bulan yang harus dihormati. Nggak boleh perang, nggak boleh menumpahkan darah. Ini bulan Muharram, ya, akan datang. Ya, nah itu bulan suci artinya. Jadi haram itu dari segi maknawi suci. Kemudian ejawantah dari halal bihalal itu disebut dengan silaturahim. Beda bu silaturahim dengan silaturahmi. Silat artinya sholat, berhubungan. Kalau hubungan dengan Allah namanya sholat. Kalau hubungan dengan Rasul namanya sholawat. Kalau hubungan dengan sesama manusia, itunya silat. Orang pesilat itu tidak mencari musuh. Tapi kalau datang musuh, ya, ikan bawal anak beli, lu jual, gua beli. Ya, seskoal mobil didorong, lu jual, gua borong. Tapi kalau musuh sudah jatuh, itu bukan langsung kayak teroris, ya, udah dipukul
dipukul, diinjak, dor lagi. Nah itu kelebihan anak. Kalau orang pesilat itu mencari teman. Nah, diangkat tangannya, lu belajar lagi. Kalau nggak datang ke rumah gua setelah sholat isya. Nah, gitu. Banyak teman. Makanya gerakan sholat itu semua berasal dari silat. Beda dengan tari balik. Mata kemana, tangan kemana. Nah, jadi hubungan kita namanya silat, kontak. Bahasa Inggrisnya kontak. Silaturahim kontak dengan orang yang satu rahimnya. Nanti Bu, nenek moyang kita namanya Datuk Maringgi Camok Pedusi, ya, bininya banyak, anaknya banyak, tapi berasal dari satu bibit namanya silaturahim. Itu dalam pengertian kecilnya, skop kecil. Tapi kalau pengertian skop besarnya, inilah kita yang satu jamaah Masjid Al-Muhajirin, satu organisasinya Muhammadiyin, itu sudah disebut silaturahim. Tapi kalau ada yang hadir di silaturahim ini orang lain, beragama lain, itu namanya silaturahmi. Sudah lain induknya, ya. Yang satu induknya Muhammadiyah, yang satu induknya Haleluya. Ya, itu silaturahmi sudah lain. Rahmi itu dari Rahman. Rahim itu juga dari Rahim. Ya, Allahu la ilaha illahu Malikul Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus. Ar-Rahman, kasih sayang Allah buat semua manusia, baik yang mukmin, yang taat, yang kafir, yang munafik, yang komunis, yang PKI, itu all of them. Semua dikasih sayangi oleh Allah, semua dikasih rezeki, dikasih harta. Kadang-kadang orang yang kafir lebih banyak hartanya daripada orang Islam yang taat. Jangan ngiri, itu rahman Allah. Rahman Allah ini bersifat sementara, temporer, hanya di dunia saja. Kalau di akhirat habis perkara, dia tinggal siksaan dari Allah. Ya, hubungan dengan manusia. Ya, makanya silaturahmi nggak ada hubungan dengan binatang, dengan kebo dan sapi. Kenapa? Kebo dan sapi mati habis perkara. Nggak perlu kita sholatin. Yang perlu kita kuburin sebelum menghindar busuknya. Tapi dengan manusia setelah mati kita akan dibangkit lagi. Orang kafir tidak akan ada lagi maaf. Sudah tersedia neraka untuknya. Namanya silaturahmi. Kalau silaturahim buat orang beriman saja, buat hamba Allah yang taat. Mulai dari rahim, anak rahim dalam rahim ibunya mengandung 9 bulan 10 hari berajal, lalu sampai balita, remaja, dewasa dalam keadaan taat kepada Allah, selalu dikasih sayangi oleh Allah. Di dalam kubur didampingi oleh malaikat dan amal solehnya. Di akhirat juga kasih sayang Allah datang. Makanya mau masuk surga, salamun qaulan mir rabbir rahman. Salah apa betul? Salah. Yang benar apa? Rahim. Kalau rahim itu sayang Allah long time. Sampai masuk surga tetap rahim Allah. Ya. Jadi makanya kita berani menyebut bapak-bapak dan ibu-ibu calon penghuni surga. Karena Allah akan mengucapkan salamun qaulan mir rabbir rahim. Kalau orang yang Rahman hanya ente sampai di sini. Selesai membuskan nafas terakhir, ente sudah selesai urusannya dengan saya, tinggal nunggu azannya. Ya.
Jadi kita ini dalam skup kecil ini namanya silaturahim. Dari betul itu, ya kata DKM kita. Jangan silaturahmi. Ini kan ada halal bihalal diadakan di kantor. Ya kalau di kantor itu silaturahmi. Karena yang ikut di sana sudah beda agama, beda akidah. Ya, nah nanti ibu-ibu jadi MC di tempat di kantor di mana saja. Nah kalau udah beda akidah namanya silaturahmi. Ya, sebagaimana Allah memfirmankan kasih sayang Allah bersifat rahman temporer hanya di dunia ini saja. Selesai di sana udah gelap perjalanan hidupnya. Kalau kita insya Allah ya di akhirat pada masyarakat dapat siapa? Itu kasih sayang Allah dari Nabi. Ya, lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampunan Allah setiap kita mau sholat berjalan ke masjid itu sudah diampuni dosa kita. Ya, kalau kaki kanan ampunan dosa, kaki kiri angkat derajat. Makanya orang yang rajin sholat subuh, wah itu udah belum sholat udah diampuni dosanya, udah diangkat derajatnya. Apalagi sholat subuh, apalagi sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Apa tandanya lebih baik dari dunia dan isinya? Ketika kita sholat 2 rakaat, itu kita nggak sadar udah assalamualaikum aja, tanda sehat itu. Tapi kalau kita sholat sunat menjelang subuh 2 rakaat sholat hajat misalnya, atau sholat qobliyah subuh, ketika kita angkat tangan udah masalah dengan nafas. Ketika kita mau rukuk, aduh udah sakit rematik asam urat. Ketika sujud udah gak kuat berdiri lagi, akhirnya duduk. Itu tesnya. Sehat adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Duitnya banyak tapi gak bisa ke masjid karena gak sehat. Ya, dia hartawan tapi gak bisa sholat berdiri. Ya, dia orang kaya raya tapi pantangan banyak. Alhamdulillah, ibu-ibu sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir, tambah lagi iktikaf, udah berasa sehat-sehat sekarang ini. Ya, nah itulah artinya bahwa halal bihalal itu silaturahmi itu buat kita dengan orang lain. Silaturahim sesama kita. Kemudian itu dipopulerkan lagi oleh lagu Melayu karangan Ismail Marzuki atau siapa itu? Nah, atau Osman Hussein penyanyinya. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, sejahtera para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Nah, itu sejahtera para pemimpin. Alhamdulillah sudah sejahtera pemimpin. Partainya sudah ada yang sejahtera, cuma rakyatnya yang belum makmur terjamin. Kalau pemerintah pejabat itu namanya makmur, makmur. Ya, kalau makmur tinggal rumah sama sumur, nasi umat kita. Ya, nah inilah yang mempopulerkannya pas lagu set, ya, karangan almarhum Ismail Marzuki, populer di Malaysia dan di Indonesia. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, sekedar sekilas info. Kalau ada sumber di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, insya Allah ketemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di balik dasi. Kalau ada kata saya yang salah, jangan lapor kantor polisi. Cuma saya ini bukan kiai, bukan ustaz, bukan habib, apalagi saya hanya mubalik. Istilah Muhammadiyahnya kan mubalik. Ya, mubalik itu selesai ceramah saya mubalik ke rumah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.